Gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, selamat hari Minggu. Pastinya senang dong ya, ada sukacita ya. Nah adik-adik, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Nah yang mau bikin doa Jeremy. Gimana Jeremy? Kamu bikin doa pembuka ya. Silakan Jeremy, kita berdoa. Dear Jesus, thank you for a wonderful Sunday. Guide us and lead us in our worship. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Oke. Kita mau nyanyi ya adik-adik ya. Lagunya Kasih. Nah, sebelum kita nyanyi nanti ikutin kakak geraknya ya. Biar kita senam gerak ya sambil menyanyi. Oke? Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Nyanyi semua ya adik-adik ya. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Halo adik-adik sekolah minggu. Sekarang waktunya kita mau memberikan persembahan. Adik-adik siapin persembahannya. Terus adik-adik bisa langsung transfer ke Kak Lydia, ataupun adik-adik bisa langsung kasih ke Kak Ros. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sekarang anak-anak-Mu telah memberikan persembahan. Tuhan Yesus berkati ya Tuhan, agar persembahan-Mu bisa menjadi berkat bagi gereja kami ya Bapak. Tuhan berkati ya Tuhan, rezeki mama dan papanya ya Bapak. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita mau nyanyi lagu Kidung Ceria 204. Yuk kita sama-sama belajar ya. Menjadi penjala orang
ini diambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 19. Yuk diambil Alkitabnya, mari kita baca. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka muridnya dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ayat 15 sampai 19, perikopnya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa engkau mengasihi aku." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengalurkan tangannya, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Adik-adik, kita sudah baca firman Tuhannya, dan hari ini kita akan dengar firman Tuhannya. Adik-adik, temanya adalah bagaimana murid-murid mengasihi Yesus. Nah, adik-adik, kebangkitan Yesus itu disebut dengan peristiwa Paskah. Kebangkitan Yesus nggak sepenuhnya disambut murid Yesus loh. Salah satunya adalah Simon Petrus, adik-adik. Nah, suatu hari Simon Petrus dan murid-murid lainnya berada di tepi danau Tiberias. Apa yang dilakukan mereka ya adik-adik? Nah, mereka akan melakukan penangkapan ikan adik-adik. Mereka akan menjala ikan. Nah, adik-adik, mereka melakukan itu dari malam sampai fajar pagi. Namun, apa yang terjadi adik-adik? Mereka tidak mendapatkan ikan satupun. Nah, akhirnya mereka khawatir. Mereka gelisah. Kenapa ya? Kok dari malam sampai fajar pagi tidak mendapatkan ikan satupun? Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Ada seseorang berbicara, "Hai anak-anak, apakah kamu memiliki lauk pauk?"
Jawab mereka adalah tidak. Kira-kira yang berbicara itu siapa ya adik-adik? Ya benar, yang berbicara adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bangkit adik-adik. Lalu Yesus bilang, tebarkanlah jala ke sebelah kanan, maka kamu akan memperoleh ikan. Namun adik-adik, apakah murid-murid Yesus taat terhadap Tuhan Yesus adik-adik? Nah, mereka ternyata taat loh adik-adik. Mereka menebarkan jala tersebut sesuai perintah Tuhan. Nah, adik-adik, apakah adik-adik sudah taat atau belum? Contohnya taat kepada Tuhan, yaitu harus rajin berdoa, baca Alkitab, dan baca renungan. Kalau di rumah, adik-adik taat sama mama papa, kakak, oma, opa, dan orang yang tertua. Nah, adik-adik, ternyata murid-murid Yesus itu taat, dan adik-adik juga harus taat ya, seperti murid-murid Yesus. Nah, adik-adik ketika mereka mendapatkan banyak ikan, akhirnya mereka ke pinggir danau atau tepi danau untuk membakar ikannya dan membakar rotinya adik-adik, dan mereka akhirnya bisa sarapan. Nah, adik-adik, ketika sudah sampai di tepi danau, Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus. Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Sampai ketiga kalinya adik-adik. Kenapa Tuhan bertanya seperti itu? Karena Tuhan ingin Simon Petrus itu melanjutkan misinya, yaitu dengan pemberitaan Injil ketika Tuhan naik ke surga. Nah adik-adik, yang pertama adalah bagaimana Tuhan melatih Petrus belajar tidak mengasihi dirinya sendiri. Nah adik-adik, kenapa ya waktu itu Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus dan tidak percaya? Nah adik-adik, makanya Tuhan Yesus mendorong Simon Petrus untuk memberitakan Injil supaya dia tidak egois, dia tidak mementingkan dirinya sendiri untuk menyelamatkan diri. Nah makanya Tuhan memilih Simon Petrus untuk memberitakan Injil supaya dia menyelamatkan dirinya sendiri dan menyelamatkan sesama dan orang lain. Dan Simon Petrus itu tidak boleh egois adik-adik, dan Tuhan mengajarkan bahwa Simon Petrus menyelamatkan dirinya sendiri dan harus memberitakan Injil terhadap orang-orang supaya orang-orang takut akan Tuhan dan bisa menyelamatkan dirinya juga. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini yang kita ajari yaitu yang pertama adalah taat. Yang tadi aku bilang, taat itu yang pertama adalah taat kepada Tuhan dengan rajin berdoa, baca Alkitab, ya. Terus kalau di rumah taat sama papa, mama, opa, oma, kakak. Kalau di sekolah taatnya sama guru adik-adik. Nah, yang kedua harus apa? Tidak boleh egois, tidak boleh mementingkan diri sendiri. Yang ketiga adalah harus mengasihi sesama. Nah, adik-adik mengasihi sesama contohnya seperti apa? Nah, kalau adik-adik di sekolah bawa bekal, mama masak ini, terus teman adik-adik yang satunya makanannya tidak bawa. Terus adik-adik bagi, ih mau cobain gak masakan mama aku? Nih, enak loh. Nah, itu sudah artinya apa? Mengasihi sesama. Nah, adik-adik, kalau punya makanan harus dibagi. Nah, seperti apa? Seperti Simon Petrus adik-adik. Nah, Simon Petrus itu dipilih Tuhan ketika Tuhan naik ke surga. Simon Petrus dipilih Tuhan untuk memberitakan Injil, yaitu supaya Tuhan Yesus tidak mementingkan Simon Petrus untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi Simon Petrus disuruh Tuhan untuk memberitakan Injil untuk menyelamatkan sesama. Nah, indah banget ya adik-adik ya, bahwa Tuhan Yesus itu baik dan luar biasa loh. Nah, bagaimana adik-adik? Sekarang harus mulai taat ya, dan harus mengasihi sesama adik-adik. Nah, oke, Tuhan sampai hari ini. Selamat hari Minggu, God bless you. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau tutup ibadah kita. Kita mau nyanyi satu lagu TAAT, taat. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Taat, 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 taat.
papa mama. Lakukanlah nasihat mereka semua. Taat, taat. Taat, taat. Taat, taat. Saya mau jadi seperti Yesus. Taat, taat. Taat, taat. Taat, taat. Saya mau jadi seperti Yesus. Taat, taat. Dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama. Lakukan nasihat mereka semua. Taat, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama. Lakukan nasihat mereka semua. Taat, taat. Halo anak-anak sekolah minggu, kita sudah dengar cerita dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah dengar cerita sekolah minggu, dan biarlah kami menjadi anak-anak yang setia, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, dan rajin sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan pertolongan Roh Kudus memberkati anak-anak sekolah minggu setiap hari dengan sukacita, semangat, dan damai sejahtera yang berlimpah dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom.